fase perencanaan. Bagaimana strategi perencanaan produksi di peternakan Anda? Apakah menggunakan pendekatan berbasis permintaan pasar atau ada metode lain? Ya, berbasis permintaan pasar, tapi untuk sementara waktu ini hanya sebagai supplier yang menerima kebutuhan dari pasar-pasar lokal. Contohnya pasar becek lah yang ada di sekitar Medan. Ya, dia permintaan berbasis suppliernya ini hanya permintaan daging. Yang mengutamakan masih di daging sih, belum ada yang untuk produksi di susu, belum ada. Nomor 2, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam merencanakan skala produksi ternak? Tantangannya itu di bahan pakan, di komoditi bahan pakan. Jadi semakin sulit di komoditi bahan pakan ini, semakin mahal pula harga jual dari si sapinya. Berpengaruh juga ke tingkat daya beli dagingnya gitu. Nomor 3, bagaimana Anda memastikan keseimbangan antara efisiensi biaya dan kesejahteraan hewan dalam perencanaan operasional? Efisiensinya itu kira-kira menggunakan bahan-bahan pakan yang termurah lah untuk saat ini gitu, agar tingkat penjualan si ternak ini bisa stabil gitu, nggak mengikuti walaupun harga bahan pakan mahal, jadi harganya harus ngikut gitu. Kita kan harus bersaing dengan pasar gitu, harus beda dengan yang lain, kita bisa lebih murah gitu. Jadi tingkat penjualannya stabil lah gitu di masyarakat. Emang bahan pakan yang murah apa aja? Ya, kita modifikasi di bahan pakannya gitu, pakai bahan-bahan pakan fermentasi yang tetap kayak silase gitu lah. Udah gitu olah-olahan dari limbah-limbah pabrik, contohnya kayak ampas tahu, ampas kedelai gitu. Bagaimana proses perencanaan sumber daya manusia dan pelatihan karyawan dalam menunjang operasional peternakan? Kita menggunakan kayak misalnya dari SDM ini bagian-bagian tertentu lah gitu. Jadi plot-plotnya ditentukan, misalnya ini di bidang pemotongan slaughter, tidak harus dicampur-campurkan dengan semua gitu. Kalau di bagian pakan aja, di bagian kandang aja. Bagaimana Anda mengantisipasi fluktuasi harga pakan atau perubahan kondisi pasar dalam rencana jangka panjang? Beli bibit yang lebih awal gitu dibandingkan sebelum fase-fase tertentu pemeliharaan. Jadi kita beli bibit itu lebih awal dibandingkan orang lain gitu. Dan begitu juga bahan pakannya gitu. Kita lebih kayak penyimpanan di bahan pakan yang murah untuk saat ini untuk kebutuhan di jangka panjang. Sekarang kita masuk ke fungsi yang kedua, fungsi pengarahan. Yang pertama, bagaimana perusahaan memastikan pengarahan yang efektif kepada karyawan dalam menjalankan tugas sehari-hari peternakan. Bagaimana perusahaan memastikan pengarahan yang efektif kepada karyawan dalam menjalankan tugas sehari-hari di kandangnya? Dailynya dia itu tadi kayak misalnya ini hanya untuk anak kandang yang di pemeliharaan ini gitu, dan satu lagi untuk di bidang pemotongan. Jadi plot-plotnya tertentu sudah ditentukan di setiap bidang pengerjaan sehari-hari si karyawan. Jadi sudah ditentukan sendiri. Yang kedua, bagaimana perusahaan memastikan semua karyawan memahami dan menerapkan standar kesejahteraan hewan yang ditetapkan? Standar kesejahteraan hewan itu termasuk di AWO gitu ya, Animal Welfare Organization. Itu tidak harus memukul atau tidak harus merendang si ternaknya gitu. Jadi benar-benar memahami si ternak itu tadi gitu. Apa pendekatan perusahaan dalam memotivasi dan mengarahkan karyawan untuk beradaptasi dengan teknologi baru atau perubahan prosedur di peternakan?
lebih ke bidang bahan pakan lah gitu, penggunaan teknologi misalnya mesin chopper, mesin mixer pakan itu untuk sementara waktu ini aja itu dulu. Nomor 4, seberapa sering perusahaan melakukan pengarahan ulang atau pelatihan untuk memperbarui pengetahuan karyawan tentang standar kerja di peternakan? Nggak terlalu sering sih, cuman ya beberapa poin misalnya hanya di pakan dulu saat ini, belum ada di bidang lain. Sekarang kita masuk ke fungsi yang ketiga, fungsi pengendalian. Yang pertama, bagaimana perusahaan mengendalikan kualitas produksi ternak, mulai dari kesehatan hewan hingga hasil produksi seperti daging. Benar-benar maintenance di karyawan, jadi si karyawan inilah penentu dari bisa terwujudnya stabilan kesehatan, tunjang produksi ternak dan lain-lain. Pelaksanaannya di karyawan. Yang kedua, bagaimana perusahaan menangani situasi ketika ada penyimpangan dari standar operasional yang telah ditetapkan? Itu berarti apa ya, perubahan di SOP lah. SOP kerjanya itu kira-kiranya A, tapi kalau dia meleset ke B ya meminimalisirnya lah gitu, kira-kira di poin 2 ini kayak mana caranya supaya nggak bisa sampai di poin B gitu. Yang ketiga, bagaimana perusahaan mengendalikan biaya operasional termasuk pakan, kesehatan hewan, dan tenaga kerja agar tetap efisien? Sulit nih. Bagiannya itu tadi kayak pembelian bahan-bahan pakan yang lebih murah, juga pembelian bibitnya itu di awal gitu aja. Kita masuk ke fungsi yang terakhir, yaitu fungsi pengkoordinasian. Yang pertama, bagaimana perusahaan mengkoordinasikan berbagai divisi seperti bagian pakan, kesehatan hewan, dan produksi agar bekerja secara harmonis. Pelaksanaannya itu tadi di karyawannya tuh ditentuin per setiap divisi pakan ya divisi pakan, divisi kandang ya kandang gitu. Jadi nggak boleh tercampur semua gitu. Yang kedua, bagaimana perusahaan memastikan komunikasi yang efektif antara tim peternakan dan pemasok seperti pemasok pakan atau obat-obatan ternak? Penggunaan salah satu seorang ini lah ya, manajer gitu atau pengatur di lapangan kerja. Jadi satu orang ini memang harus untuk ngatur supaya divisi ini berjalan, satu orang lagi memang ngatur untuk divisi yang lainnya bisa berjalan. Emang di sini manajernya siapa, Pak? Nggak ada manajer sih. Pak Usil lah manajernya, merangkap semua. Yang terakhir, bagaimana perusahaan mengelola koordinasi logistik seperti pengiriman pakan atau distribusi hasil produksi ke pasar agar sesuai dengan jadwal? Pelaksanaannya di waktu yang lebih awal lah supaya nggak lambat.